Di era digitalisasi sekarang itu kan kita perlu sosial media, bahkan beberapa perusahaan ataupun pemerintah juga memerlukan lonjakan media sosial buat ngangkat engagement mereka gitu loh. Yeah. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali berjumpa dengan teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya menarik untuk kita ikuti bersama. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk episode kali ini kita akan belajar bareng dengan teman-teman mahasiswa dari Universitas Dian Nuswantoro yang saat ini sudah hadir di studio podcast KPU Jateng. Langsung saja kita temuin beliau, ada Niko dan Puput. Hai, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik Mbak Nunung. Terima kasih atas undangannya di podcast KPU. Terima kasih juga kalian sudah hadir. Tentunya kita mau sharing nih sama teman pemilih yang ada di rumah. Banyak hal yang mungkin bisa kita ulas, tapi nanti kita ada beberapa hal yang penting yang harus kita share ke teman pemilih. Dan sebelumnya mungkin boleh kenalin dong, kalian dari Udinus, mungkin angkatan berapa, dari studi apa begitu? Iya, terima kasih banget Mbak Nunung. Ini kita Niko dan Puput, kita dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komputer dan dari Udinus. Di sini mungkin kita bisa bahas tentang pengolahan konten yang ada di KPU sendiri sih, mungkin nanti yang kita bahas ya. Menarik ya, ilmu komunikasi. Iya. Kalau dari nomenklatur yang digunakan, kata yang digunakan, nggak jauh-jauh ya dengan teknologi informasi. Sebenarnya kalau misalnya di kampus nih, apa aja yang kalian pelajari? Mungkin kalau di kampus untuk dari semester 1 itu mungkin kita dasarnya dulu ya Mbak ya. Untuk lama-kelamaan di semester 5 nanti kita ada penjurusan dari Komsikra ke Kombis. Untuk Komsikra itu komunikasi seni karya. Itu kita nantinya diarahkan untuk ke WO dan IO. Sedangkan untuk Kombis itu kita lebih ke marketing communication, ke perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah-pemerintah yang membutuhkan bantuan kita di Humas. Oh, berarti tetap ini ya. Tapi tetap ada prakteknya penggunaan komputer langsung atau teknologi secara langsung itu? Ada. Di matkul digital storytelling dan desain grafis kita dapat. Basicnya ada sih Kak. Oh, basicnya tetap ada. Ada. Dibekali. Tapi asik nggak sih? Maksudnya ini kan memang mempelajari hal-hal yang sesuai dengan perkembangan dunia saat ini tentunya. Kalau menurut kalian dengan kalian ada di ilmu yang sekarang kalian pelajari ini, sebenarnya asik nggak sih? Apa aja sih keasikannya gitu? Kalau untuk saya pribadi sih asik sih Mbak, karena gini, awalnya saya ambil ilkom itu karena mungkin dari basic dari diri saya sendiri, emang kebetulan suka bertemu dengan orang, suka ngobrol dengan orang, dan jadinya untuk matkul serta pembelajaran ilkom sendiri di Udinus tuh saya sangat-sangat enjoy kebetulan. Support ya? Support. Enak banget. Lumayan lah. Agak ada. Gimana kalau Puput? Kalau saya, menurut saya sendiri tuh sama sih Mbak. Soalnya di ilmu komunikasi tuh mata kuliahnya juga gak yang terlalu sulit banget gitu loh. Kayak masih sering kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, kayak berinteraksi dengan orang lain, terus mengelola sosial media kayak gitu kan, sering banget kita scroll handphone kayak gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari aja sebenarnya mata kuliah ilmu komunikasi itu. Tetap asik ya. Maksudnya kalau dari dunia kalian kan mau nggak mau kita memang di era sekarang ini ya, ketemu banyak orang itu, bagi orang-orang yang suka ketemu dengan orang banyak ini menjadi supporting ya gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin agak istilahnya introvert kali ya, ini kan sebenarnya juga bisa
memancing mereka untuk bisa lebih membawa dirinya keluar gitu. Biar percaya Menurut kalian, diri. gitu. Menurut kalian gimana sih sebenarnya kalau dari sisi yang itu? Mungkin kalau introvert sama extrovert sih emang udah apa ya Mbak ya. Kalau extrovert kan kebanyakan di luar, introvert kan di dalam toh. Untuk introvert sendiri mungkin karena gimana ya, di era digitalisasi sekarang itu kan kita perlu sosial media, bahkan beberapa perusahaan ataupun pemerintah juga memerlukan lonjakan media sosial buat ngangkat engagement mereka gitu loh. Yeah. Dan kebanyakan juga sekarang hiring pekerjaan juga kebanyakan pakainya sosial media. Jadi mau nggak mau untuk mengikuti era digitalisasi sekarang, menurut pribadiku juga perlu sih untuk orang-orang introvert itu kita gandeng, kita rangkul. Oh mungkin kita ajak kita ngonten yuk, kita bikin apa yuk, sesuatu yang mungkin membuat mereka pede di luar sana. Karena basicnya orang introvert kan mereka jarang berkumpul dengan orang luar, tergantung kita yang masuk ke dalamnya gimana. Pada intinya berarti orang introvert juga butuh medsos nih, Yeah. gitu kan. Kalau bicara tentang media sosial, kalian tentunya kenal dong media sosialnya KPU Provinsi Jawa Tengah. Kenal. Udah soalnya ya? Udah riset udah riset duluan. Baiklah, terima kasih loh, tapi udah melakukan riset duluan sebelum kita ketemu kali ini. Kalau menurut kalian, mungkin di awal sebelum kita masuk ke media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah sendiri, media sosial yang menarik menurut kalian itu yang seperti apa? Kalau menurut kita tuh di Ilkom ya Mbak, kita untuk pengelolaan media sosial yang menarik untuk saat ini yang sangat naik engagementnya itu kebetulan TikTok dan Instagram, YouTube juga. Karena apa? TikTok itu generasi milenial dan Gen Z sekarang sih Mbak, itu kebanyakan menyesuaikan TikTok sering dan tren gitu yang sekarang keluar langsung muncul ada di TikTok kayak gitu. Dan kebanyakan dari kita lihat tuh Gen Z itu kebanyakan sukanya itu video short movie. Pendek-pendek di kita kan scroll gitu. Jadi lebih masuk ke mereka. Kenapa sekarang juga fitur WA juga ada status yang di scroll juga ada. Terus YouTube juga ada short YouTube itu karena mereka juga ngikutin perkembangan dari TikTok. Bahkan Facebook pun ada loh Mbak. Jadi memang video-video yang mungkin durasinya nggak terlalu panjang bisa langsung ditangkap oleh netizen begitu, itu yang lebih menarik ya menurut dari sisi keilmuan kalian. Kalau untuk konten tentunya kan sebagai pengguna layanan kayak gitu kita harus berpikir juga kan bagaimana meng-create, bagaimana membuat konten-konten kita itu menjadi menarik kayak gitu. Dari hasil analisisnya kalian yang sementara tadi udah dilakukan dari kontennya KPU Provinsi Jawa Tengah, menurut kalian gimana nih? Untuk konten dari KPU sebenarnya sih udah komplit sih ya. Betul ya. Kayak edukasi ada, informasi juga ada, terus ya banyak lah intinya. Jadi kayak pas kita lihat sebelumnya udah ketata rapi gitu loh. Jadi kalau misal masyarakat di luar sana kayak gitu kayak pengen melihat itu kayak dengan di sosial media aja tuh udah jelas gitu loh Mbak, maksudnya tuh kayak pemberitahunya tuh informasi apa aja setiap hari, tugas-tugas pemiluan kayak gimana tuh udah dicantumin di Instagram kayak gitu atau di sosial media YouTube kayak gitu kan, live streaming atau di TikTok juga kayak gitu, di aplikasi X juga kayak gitu. Berarti sebagai analis sosial media. Kalian udah menurut kalian sudah informatif begitu, informasi-informasi yang sudah disampaikan. Nah, tentunya nih ada kurangnya kan pengelolaannya yang udah dilakukan. Mungkin kita agak mundur sedikit. Pengelolaan yang baik itu untuk konten, kemudian yang tadi tentunya untuk meningkatkan engagement gitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh pengelola sendiri? Oh gitu. Untuk pengelolaan konten sosial media itu yang harus pertama dilakukan tuh kita harus buat konten plan dulu Mbak. Kita buat konten plan, habis itu kita ada penjadwalan.
konten ini akan tayang hari apa, terus kita konsepnya gimana di penjadwalan itu. Dan setelah penjadwalan kita lakukan publikasinya kita kemana, mau di mana. Dan setelah itu kebanyakan yang kelewat dari beberapa akun-akun di luar sana tuh gini, setelah publikasi itu kebanyakan udah nggak diapa-apain. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah evaluasinya. Kita cari CTA, call to action, dari netizen ke kita. Dari video yang kita upload ini, apa sih tanggapan mereka? Suka nggak sih mereka? Ya, dari kita. Nah, setelah itu ada evaluasi, kita lakukan lagi perbaikan ke sosial media lainnya dan lanjutan konten lainnya gitu. Oh, berarti memang apa yang sudah kita bagikan ke netizen ini harus mendapatkan evaluasi dari kita sendiri. Yeah. Analisanya itu harus manual atau ada sistem yang bisa bantu nih? Kalau lebih enaknya itu kayaknya lebih ada sistemnya, cuman kita belum apa ya Mbak, di Indonesia tuh belum ada yang spesifik itu. Jadi kebetulan karena dan kebanyakan yang penggiat media sosial juga ambil simpelnya kali ya, itu kebanyakan lebih enak kalau kita lihat dari komen-komenan, terus konten yang naik itu yang kayak gimana, evaluasinya seperti apa ya, kayak gitu sih Mbak. Nah, kalau informasi terkait dengan pemilu, pemilihan kayak gitu, ini kan hanya orang-orang tertentu yang mungkin tertarik, misalnya peserta pemilu, pemilih yang mungkin konsen ke pelaksanaan tahapannya, atau para pihak yang mungkin perlu untuk kebutuhan riset, penelitiannya atau akademisi lah gitu. Nah, kalau dari analisa kalian, dari hasil riset sementara kalian yang tadi udah disampaikan tadi, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan itu nggak sih? Kalau yang dari ini ya, kondisi sosial media KPU sekarang. Ya, assistingnya dari KPU sekarang. Ya, gini sih Mbak, karena kan kebetulan juga 52% dari pemilih pemula di Jawa Tengah itu kan kebanyakan dari Gen Z kan Mbak. Yes. Sedangkan kebanyakan kontennya KPU juga lebih ke edukasi ke pemilih pemula, dan emang targetnya mungkin kalau kita lihat tuh ke sana, ke pemilih pemula yang belum tahu tentang awal-awal pemilu itu gimana. Ya kayak gitu sih sebenarnya sih. Oh, berarti ini harus ada gebrakan baru ya untuk membuat konten-konten yang mungkin lebih ngarahnya lagi biar kreatif lagi gitu. Tertantang dong kita nih. Ya tapi kan ini ya ada beberapa segmen memang di KPU itu pendidikan pemilih yang sedang saat ini dilakukan, karena kan tahapan pemilu sudah berlalu. Nah, kita memberikan edukasi di masa-masa yang sekarang ini untuk pemilih-pemilih yang sudah pernah memberikan hak pilihnya. Apakah ini masih kurang gitu? Karena gini Mbak, kalau menurutku sih udah target audiensnya udah tepat sebenarnya dari sosial media KPU sebenarnya. Cuman untuk generasi yang sudah melakukan tahapan-tahapan pemilu itu kan sebenarnya mereka juga udah dapat edukasi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Mungkin sasarannya lebih ke itu sih, pemula sih, karena ketika nyerang ke generasi yang sebelumnya kan kebanyakan dari mereka kan juga nggak punya sosial media nih kebetulan. Jadi agak susahnya ke situ, nyerang ke sananya susahnya karena nggak ada sosial medianya untuk ke itunya generasi sebelumnya. Tapi kalian punya trik nggak ketika ya itu tadi ada segmen-segmen yang mungkin, tapi masa-masa sekarang udah punya media sosial, setidaknya kan untuk komunikasi kan juga tetap udah punya media sosial dong. Iya. Tapi ada nggak sih trik dari kalian, pegiat nih, para pegiat media sosial kayak gitu, ada nggak trik dari kalian untuk menyasar mereka-mereka yang mungkin lebih kita tarik begitu loh untuk mengakses media sosial dan lebih melek gitu kali ya? Bisa sih Mbak, kayak kita kan dulu dari awalnya sebelum ada media sosial kan dari media cetak. Media cetak kayak gitu, mungkin kita bisa sih masuk ke
apa namanya ya, kayak seperti backdrop pemerintah, kita masukkan beberapa edukasi ke situ. Terus jadi mereka pun yang nggak punya sosial media, ketika lewat pun bisa melihat loh, oh gini loh caranya pemilu ketika hari-hari sebelum pemilu. Kita masukin ke media masanya juga, ada mungkin ke cetaknya ke banner, masukin ke poster kayak gitu. Berarti apa namanya, tidak hanya melalui Media online, tapi Bisa yang langsung gitu kayak dipaparin ke di jalan-jalan. Iya. itu masih efektif nggak sih menurut kalian? Dan iya sih, kalau itu menurut kita masih efektif karena gini Mbak, di Ilkom itu juga nggak pengelolaan sosial media semua gitu, karena kita juga dapat Kompas juga, kita ada jurnalis juga, itu kita juga lihat kayak poster-poster, banner-banner. Jadi kalau untuk saat ini masih oke lah untuk kalangan yang di atasnya di bawahnya Gen Z. Karena yang seenggaknya masih bisa belajar dari ketika mereka lihat itu cara pemilu kayak gitu. Masih efektif lah ya digunakan untuk media komunikasi kita, edukasi kita untuk ke masyarakat kayak gitu ya. Iya. Tapi ada pengaruh ya, maksudnya apa yang mempengaruhi itu menjadi fokus, menjadi menarik kayak gitu sebenarnya. Kalau di masyarakat saat ini apa sih yang menjadi fokus masyarakat untuk yang menarik, supaya menarik kayak gitu? Kalau untuk menarik sih, kalau untuk menarik itu dari kalau misalkan di media cetak nih Mbak, dari seberapa informatif sih isi dari banner nih tadi, flyer nih tadi. Kalau misalkan, dan kebanyakan kan gimana ya, jarang ada literasi gitu loh Mbak dari masyarakat kurang literasi, mungkin lebih ke animasi sukanya. Kalau di Indonesia suka yang animasi. Kayak kan KPU kemarin sempat buat beberapa logo-logo kayak gitu, mungkin ayo ikut pemilu untuk apa namanya, kalangan umur segini caranya seperti ini, pembawaannya seperti ini, mungkin lebih ke animasi, ada gambar-gambarnya. Di Indonesia lebih menarik yang bergambar, kemudian edit. Nggak teks banget. Nggak teks banget iya kan. Kebanyakan mungkin jarang yang mungkin suka dengan yang monoton kata-kata gitu. Udah banyak gitu kan, biasanya Mbak, kayak udah banyak yang monoton kata-kata kayak gitu. Jadi apa namanya, untuk orang-orang yang sepuh ibaratnya kalau Jawa jangan sepuh itu gitu. Visual mengandalkan visual yang lebih mudah tertangkap. Dan ini ya mungkin desainnya yang kekinian kali ya. Iya, yang kekinian. Di masyarakat Indonesia khususnya yang tadi mungkin Niko yang mau disampaikan tadi, ada literasinya yang rendah kali. Bukan literasi rendah sih Mbak, karena gini, dari kecil, dari pendidikan SD, SMP, SMA kan mungkin kebanyakan udah beberapa pemerintah juga melakukan serangan untuk kita budaya literasi membaca. Bahkan sebelum, ketika saya SMA pun harus masuk 6:30 pagi untuk melakukan literasi sebentar, setengah jam. Karena untuk mendobrak literasi Indonesia itu yang mungkin masih kurang melek gitu. Tapi dengan program yang sudah berjalan seperti itu, apakah saat ini iklan atau informasi yang disampaikan ke masyarakat umum melalui media-media itu tanpa menggunakan gambar, apakah masih efektif itu? Ya, kita bisa lihat koran sih Mbak sebenarnya. Koran tuh kan dulu mungkin kita, karena sebelum ada media sosial banyak yang beli koran buat informasi. Karena kan sekarang kan koran lebih jarang yang beli karena sudah ada media. Koran pun kan sudah ada yang dibuat udah online. Pindah ke online koran sekarang gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengajak masyarakat kayak gitu? Jadi nggak hanya di satu layar, fokus di satu layar saja, tapi kita mengajak nih sekitarnya nih bisa dimanfaatkan dengan baik kayak gitu loh. Pengennya kan kita bisa menyampaikan secara terbuka, secara luas dan terbuka gitu loh. Pengennya memberikan informasi nih, satu informasi bisa dinikmati oleh banyak orang sekaligus untuk meramaikan. Nah, istilahnya kalau TikTok FYP.
Ya, FYP tapi kan pengennya bukan hanya di online aja Iya, ya, pengennya jadi- langsung biar terkenal kelihatan di luar. kayak gitu. Gitu ya. Karena kan sekarang pergeserannya pemilu itu semakin kesini pemilu semakin nggak kerasa karena udah sepi di luar kan, banyak di dalam gitu loh. Ya nggak sih, menurut kalian gimana kalau dari sisi keilmuan di komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait dengan pemilu? Ya tadi Mbak, kalau pemilu sih mungkin karena kebanyakan juga pemula. Yang pertama kalau misalkan pemula juga dari media sosial. Dan untuk dari gimana cara untuk media cetak itu kita bisa nyebar ke semua orang. Itu emang tadi dari karena kita buat animasi-animasi terus bisa apa namanya, satu juga edukasi mereka dari animasi-animasi itu, juga penyebaran dari apa cara pemilih juga bisa. Berarti tetap apa yang dilihat itu yang akan menarik Ya. oleh masyarakat. Itu Betul. masih ini ya, masih apa namanya, memantik kita buat lebih kreatif gitu nggak sih? Karena kebanyakan orang Indonesia lebih suka video dan gambar Mbak. Oh ya? Iya. Karena gini, contoh nih Mbak, simpelnya kayak gini. Misalnya ada suatu kejadian, udah ada literasi di bawahnya, tapi mereka misalnya di komen. Lihat gambar. Oh. Itu kan jangan nggak lihat literasi di melihat, bawahnya, iya, gitu kan iya. langsung gambar di swipe gitu. Oh, nggak aneh ya? Apa? Nggak mau bisa beritanya apa, langsung komennya netizennya enggak gitu. Oh, bener juga ya. Nggak baca caption. Iya. Padahal Kan udah kebanyakan dijelasin udah. di situnya captionnya, padahal udah dijelasin kayak gitu, tapi tetap aja komennya kan yang enggak kayak Nah, gitu. buat itu berarti kita harus memberikan informasi yang memadai di Iya. di konten utamanya. Ya. Banyak animasi, terus juga targetnya juga pas dan nggak terlalu apa ya namanya Mbak, banyak apa ya, lebih simpel ke gambar-gambar sebenarnya. Sampai saat ini beberapa media sosial, akun media sosialnya di KPU, nggak di KPU Jateng sih, ya. Ada di beberapa daerah itu yang kena hack kayak gitu. Nah, menurut kalian ini wajar nggak atau lazim nggak sih sebenarnya? Terus cara mengantisipasinya gitu loh. Oke. Biasanya tuh kalau semisal akun sosial media kayak gitu yang kena hack itu biasanya yang pertama itu karena dia dari awal masuk sebelum mempunyai akun tersebut itu pakai nomor yang pertama. Nomor kontak. Iya, nomor kontak yang pertama. Biasanya kan di situ disuruh memasukkan nomor handphone kayak gitu sama email kayak gitu. Dan dia memasukin itu. Kalau semisal suatu saat tiba-tiba dia kena hack akunnya, itu karena dia biasanya ganti nomornya ganti dan hilang kayak gitu, tiba-tiba hilang, terus dia langsung ganti nomor aja. Nah, itu bisa akun tuh tiba-tiba kena hack kayak gitu, karena nomor yang dulu dia pakai itu bisa dipakai oleh orang lain kayak gitu. Dan dari providernya dimunculin lagi nomornya. iya, kayak password apa segala macem, walaupun dia mau dimasukin nih, misalkan bikin akun baru kayak gitu, kalau masih pakai nomornya yang itu, nanti dia bakal masuk emailnya itu, pesannya itu di nomor yang dulu kayak gitu. Muncul ke nomor yang itu, yang dulu yang pernah seperti itu. digunakan itu. Iya, kayak gitu. Biasanya ya Mbak, kalau semisal banyak yang orang kena hack itu kayak gitu. Rata-rata gitu ya. Berarti dasar utamanya adalah dari nomor kontak yang digunakan. Nomor kontak yang pertama, terus kan biasanya kan orang kan SIM-nya misalkan mati atau keblok yang nomornya tiba-tiba ganti kayak gitu. Males ngurus gitu. Nah itu kadang biasanya seperti lebih itu. Lebih ribet sih ngurusnya daripada mempertahankan. Iya benar. Iya benar nggak sih? Iya kan, daripada orang ribet untuk ngurus kan solutif kita cari solusi yang cepat gitu. Kadang kan malas itu, langsung aja ganti kayak gitu. Iya. Padahal itu yang nantinya akan merugikan kita di belakang. Iya. Dan setelah misalnya ini beberapa yang udah kena hack gitu, untuk memulihkannya ada nggak sih cara-caranya gitu? Kalau memulihkan itu udah minim sih Mbak, karena gimana ya? Kalau orang yang berhasil gitu kayaknya berhasil itu minim, kalau kecuali emang apa ya Mbak? Kecuali ini misalkan yang punya nomor sebelumnya mau ngirim link ke nomor yang sekarang. Misalkan aku sama Puput nih Mbak, akun IG ku tuh nomornya pakai nomor yang lama. Iya.
nomor yang lama ternyata dibeli sama Puput. Aku pakai akun baru. Emailnya kan masuk ke Puput, email link untuk masuk ke IG. Aku ngechat Puput, Put minta tolong dong kasih ke aku itunya apa linknya. Nanti aku beli lagi nomornya, itu baru bisa. Mungkin lebih ribet sih sebenarnya Mbak kalau kita kalau kebetulan dapatnya juga orang baik juga bisa jadi ini kan cara untuk melacak ya sih. Maksudnya kita kan nomorku aku masih apal nih, coba aku kontak dulu deh. Ya, bisa gitu. Melacak kayak gitu. Benar, bisa kan gitu. Untuk melacak dulu supaya kita dapat kontaknya itu kan gitu. Kalau orangnya baik ya mau. Kalau orangnya agak ribet ya, gitu ribet ya. Mungkin ada kayak beda lagi. Iya, betul. Iya, apalagi zaman sekarang ya Mbak. Ya. Banyak apa-apa harus imbalan kayak gitu biasanya. Malah lebih khawatirnya kan kalau ketahuan itu punya lembaga misalnya, dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang tepat gitu. Untuk melacak nomornya itu gitu kan. Sebetulnya tuh ada sih Mbak yang cara bener-bener minim dari kasus kayak gitu. Itu sekarang kan ada yang namanya eSIM. eSIM card itu kan nggak ada fisiknya tuh Mbak. Iya. Itu malah lebih lebih safe ke itu untuk kita, karena misalkan nggak minim dari nomor keblok, nomor kepakai orang lain lebih minim. Emang kalau yang pakai eSIM itu ya kan sama aja sih kalau menurutku ya dari kalau di logika aja kan bisa aja nanti masa aktifnya masa senggang gitu ya. Terbatas nggak sih? Kalau masa tenggang itu kan kalau kita ngisi ngisi kuota, ngisi pulsa itu kan tetap terus. Dan masa kadaluarsa kartu biasanya ada pemberitahuannya Mbak. Nanti kalau eSIM itu kita bisa datang ke gerai-gerai atau perdagangan terdekat kayak gitu. Berarti bisa diurus lagi. Kalau itu memang punya kita. Dan bahkan kalau ketika ada kasus kehilangan kartu, kartu sama HP-nya hilang, kita bisa ngurus nomor lama lagi di itu gerai-gerai kartu perdana yang ada. Kartu-kartu Ntar paling kalau nggak diganti fisik dia diganti eSIM. Inilah ya upaya untuk antisipasi tetap jaga akun media sosial kita biar aman gitu ya. Aman gitu. Kembali lagi kita ke isi konten, mungkin yang nggak jauh-jauh lah dari apa yang kalian buat. Kalian buat tiap hari, kalian pelajari kayak gitu. Masukan untuk KPU. Nah, kontennya selain tadi yang visual diperbanyak dan diperbaiki kayak gitu. Apalagi sih yang harus dilakukan oleh KPU? Kalau yang dilakukan mungkin emang semuanya harus, kalau kita emang bangkit media sosial dan emang kita mau ada target audiensnya yang tepat sasaran, terus sebenarnya kita pertama harus konsisten sih Mbak. Konsisten yang mananya? Konsisten dalam artian adanya atau konsisten isi kontennya? Dalam artian konsisten kita harus bisa, misalkan seminggu ini kita harus upload berapa konten. Nah, tapi susahnya di situ itu ide-ide kontennya itu kan kadang kan terbatas. Kalau misalkan hanya satu pemikiran yang masuk, ya mungkin bisa saling dari mungkin aku mau tahu. Kalau dari ilmu sih kalian memang lebih banyak banget ya, dan mungkin KPU ini sangat butuh peran kalian, butuh pemikiran dan sumbangsi kalian. Butuh bantuan Iyalah, butuh bantuan kalian. Maksudnya kan setelah ini misalnya kami membutuhkan Niko sama Puput untuk bergabung dengan kami kayak gitu, kalian bersedia nggak sih? Karena ya kalau dibilang mau sih Mbak, tapi kan di belakangnya KPU juga banyak sih tenaga kerja yang lebih berpengalaman, yang mungkin lebih tahu lah dari kita. Kalau kita kan ibaratnya kan kita tahu dari segi ilmunya, tapi kan prakteknya belum tentu. Nah, kadang itu kan kita collab dong nanti, kolaborasi antara Udinus sama KPU. Boleh. Mungkin bisa kita bicarakan selagi masih bisa membantu yang kita mampu gitu ya, Mbak. Iya, kita nanti berharap
Niko Puput bisa bergabung dengan KPU Amin, untuk amin, amin. tadi Amin. membantu KPU Mengelola konten. mengelola konten dan memberikan pendidikan ke pemilih kepada teman-teman pemilih yang tentunya lebih membuat KPU khususnya KPU Provinsi Jawa Tengah menarik untuk memberikan informasi kepada teman pemilih begitu. Tetap mau kan ya? Tetap mau ya? Mau dong, Mbak. Mau dong, Mbak. Siapa yang nggak mau jadi PNS KPU kan ya? Semoga nih bergabung dengan KPU. Amin. Doanya. Niko Puput, terima kasih sudah bergabung, sudah hadir di studio podcast KPU Ya, Jateng terima dengan kasih. informasi-informasinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat sih buat teman pemilih. Amin. Terima kasih kesempatannya. Ya, ditunggu lagi untuk informasi selanjutnya di podcast KPU Jateng. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Nunung. Mbak Nunung. Podcast KPU Jateng Terupdate bersuara kepemiluan. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan mahasiswa dari Universitas Dianuswantoro Semarang, ada Puput dan Niko. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi lain yang tentunya penting untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.